dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Drama Berantas Korupsi, Sikat Koruptor Bikin Nafsu oleh Dr. Masris Tanggang, Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terus terang awalnya, seperti juga kebanyakan rakyat Indonesia, aku pesimis dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan aku merasakan kekhawatiran yang amat sangat kalau Indonesia akan semakin terpuruk di bawah kepemimpinannya. Ini lantaran Prabowo adalah salah seorang mantan menteri era Presiden Jokowi. Presiden yang semasa berkuasa membuat banyak kekacauan dan menyengsarakan rakyat. Prabowo maju sebagai calon presiden atas dukungan penuh Jokowi, dipasangkan dengan anak haram konstitusi, Gibran Raka Buming Raka, anak Jokowi yang belum cukup umur. Ya, si Fufu Fafa yang belum bisa membedakan antara asam sulfat dan asam folat itu. Apalagi Prabowo tegas menyatakan akan melanjutkan kebijakan pembangunan pemerintah sebelumnya dan berteriak hidup Jokowi, serta mengisi separuh dari kabinet merah putih dengan orang-orang ex-menteri era Jokowi. Semua ini membuat aku cemas betapa negeri ini sedang meluncur ke jurang kehancurannya. Tapi tiba-tiba aku tersentak. Presiden Prabowo melakukan pembenahan TNI. Sejumlah perwira yang ditengarai setia pada Jokowi digeser dari posisinya. Sementara yang sebelumnya didepak Jokowi diposisikan kembali. Mutasi dan rotasi hingga ratusan personil TNI. Beriringan dengan itu, Prabowo melakukan operasi besar, membongkar korupsi di berbagai sektor. Menariknya, ini semacam operasi khusus. Amanah diembankan kepada Kejaksaan Agung, bukannya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan yang mengawal kejaksaan adalah TNI, bukannya polisi. Dari sini aku bisa menangkap 4 hal. Pertama, Prabowo cerdas dalam menentukan langkah awal memulai pembangunan kembali Indonesia. Langkah itu adalah memberantas korupsi dan menyikat koruptor. Tepat, karena korupsilah sesungguhnya penyebab utama hancurnya negara kaya ini. Kedua, Prabowo memahami betul peta dunia perkorupsian di negeri ini. Dia tahu lembaga atau instansi apa saja yang menjadi lubuk bercokolnya koruptor dan kemana saja hasil korupsi mengalir. Pun dia tahu sesiapa pelaku utamanya. Semua itu harus disapu bersih dan tidak mungkin membersihkannya dengan sapu kotor belepotan. Ketiga, Prabowo siap dengan peta jalannya sendiri. Peta yang ia yakini ampuh menyikat mafia koruptor dalam kondisi carut marut ini. Itu artinya Prabowo akan melakukan gebrakan di luar kerutinan. Peta jalan dimulai dari membenahi TNI, lalu mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya, dan membenahi kejaksaan. Selanjutnya memadukan ketiga instansi itu, yakni Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan TNI dalam satu tugas berantas korupsi, sikat koruptor. Menyapu Indonesia yang jorok, belepotan, sisa-sisa pesta Jokowi. Bagaimana selanjutnya? Kita ikuti saja. Keempat, Prabowo juga memahami peta kekuatan jaringan mafia koruptor.
Pemilihan dan pemaduan tiga instansi ini tidak lepas dari pertimbangan aspek kekuatan itu, dan paduan ini dinilai cukup kuat untuk menghadapi andai ada counter attack. Hasilnya memang mencengangkan. Berbagai jenis dan bentuk korupsi di berbagai sektor dan instansi terungkap. Mulai dari perpajakan, bea cukai, pertambangan, berbagai perusahaan BUMN, sampai perkebunan. Ribuan triliun sudah dapat diselamatkan, baik berupa uang cash maupun aset sebagai pengganti kerugian negara. Di samping itu, ada lahan sawit yang disita karena ilegal. Tidak tanggung luasnya, hingga Oktober 2025 telah disita 4 juta hektar lahan kelapa sawit. Ya, kira-kira seluas Provinsi Jawa Timur. Meski masih tahap awal, dampak operasi ini sudah luar biasa. Banyak pejabat yang menggigil, tak lagi bisa tidur nyenyak. Bos mafia migas yang selama ini tidak tersentuh hukum, Rija Khalid, lari menyembunyikan diri entah kemana. Berbagai manuver dilakukan agar operasi tidak berlanjut, menyisir lebih jauh dan lebih luas. Beberapa di antara mereka, meminjam bahasa orang Medan, menganggarkan senioritas dan pengalamannya di pemerintahan RI. Orang-orang ini seolah memberi nasihat pada Purbaya, tapi sedikit menggertak. Sri Mulyani yang hampir seumur hidup jadi Menteri Keuangan, misalnya, minta Purbaya untuk tidak arogan, sewenang-wenang dan sok pintar. Ia mengingatkan dengan berkata, "Anda masih baru jadi menteri." Senada dengan itu, para petinggi PDIP dan beberapa politisi di DPR RI menyatakan Purbaya tidak bisa diajak bekerja sama. Tidak seperti Sri Mulyani. Ketika operasi mulai menyasar BUMN, banyak petinggi PDIP melontarkan kecaman pedas ke Purbaya, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan PDIP? Sementara itu, si Luhut dengan gaya bercakap khas kampungannya menyombongkan diri dengan menyebut sudah 3 kali jadi Menko dan jabatan lainnya. Sepertinya ia ingin dipandang sebagai yang lebih paham dari Purbaya. Lalu ia mengingatkan agar sebagai menteri harus berkoordinasi. Tidak disebutkan dengan siapa, tapi dengan siapa lagi kalau bukan dengan dia. Soalnya selain dia menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional, nyaring suara burung bahwa dia dan orang-orang dekatnya berpotensi jadi target operasi sikat koruptor. Tapi si koboi Purbaya tampaknya memang bandel. Enteng saja ia menjawab, "Atasan saya adalah presiden, dia yang paling tinggi." Jawaban itu telak. Apa urusannya dengan Luhut? Beberapa induk termul yang diciduk sudah bernyanyi dengan nada sumbang. Dalam lirik lagunya mereka menyebut nama junjungannya, Joko Widodo alias Jokowi. Bahkan terang dikatakan ada perintah dan setoran ke Jokowi. Itu sinyal bahaya tentu saja. Semua termul gelisah. Betapa tidak gelisah, semua termul bisa mati karena ikut tersapu atau kelaparan sebab tidak diberi pakan. Karena itu mereka menyerang, mendesak Prabowo mencopot Purbaya. Bahkan ada yang memberi batas waktu 3 kali 24 jam. Batas itu sudah terlewati, tapi tak ada apa-apa, cuma gertak kosong. Pada serial drama berantas korupsi Sikat Koruptor ini, sutradaranya Prabowo Subianto memang menjadikan Purbaya sebagai aktor utama. Sebagai Menteri Keuangan, berperan tanpa kompromi menyelamatkan uang negara atau yang berkaitan dengan keuangan negara, memastikan uang negara digunakan dengan tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
Pada serial drama berantas korupsi Sikat Koruptor ini, sutradaranya Prabowo Subianto memang menjadikan Purbaya sebagai aktor utama. Sebagai Menteri Keuangan, berperan tanpa kompromi menyelamatkan uang negara atau yang berkaitan dengan keuangan negara, memastikan uang negara digunakan dengan tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Peran yang dulu kurang dihayati oleh Sri Mulyani. Itulah sebab mengapa Purbaya jadi sasaran tembak para maling uang negara dan mafia ekonomi. Berbagai ancaman diterima Purbaya dan keluarganya. Untuk itu, Prabowo memerintahkan Kopassus mengawal kejaman Menteri Koboi ini. Ini bukan main-main lagi, sudah sangat serius. Stop dulu sampai di sini. Agar tidak ada suzon, perlu kusampaikan bahwa aku bukan pendukung Prabowo pada pemilu 2024. Aku pendukung Anies. Memang, aku salah seorang deklarator 2019 ganti presiden di Sumatera Utara. Karena lawan Prabowo waktu itu adalah Jokowi. Jokowi di mataku tak ubahnya supir angkot yang ugal-ugalan, yang tak peduli nasib penumpang dan pengguna jalan lainnya. Jadi perlu diganti. Tapi sebagai muslim, aku harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak, mendorong atau membela siapa saja berbuat kebajikan dan mencegah atau menentang siapapun yang berbuat keburukan dan kerusakan. Apa yang dilakukan Prabowo setahun ini, meski dampaknya belum langsung dirasakan rakyat secara nyata, tapi sungguh telah memberikan harapan yang meyakinkan. Kerja Prabowo setahun ini terasa jauh lebih bernilai dari kerja Jokowi selama 5 tahun. Jadi, itu adalah ma'ruf, kebajikan. Itu yang bikin aku bernafsu. Bayangkan, jika tercipta kondisi di mana pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan uang negara dikelola secara tepat dan benar tanpa kebocoran, maka pemasukan negara dari sektor pertambangan saja sudah lebih dari cukup untuk biaya belanja negara. Rakyat tidak perlu lagi dibebani pajak apapun. Bahkan menurut Abraham Samad, mantan ketua KPK, berdasarkan hasil penelitiannya, hasil pertambangan itu bisa menggaji setiap warga negara Indonesia dari bayi sampai yang uzur sebesar 20 juta rupiah setiap bulan tanpa kerja. Kemudian, jika kejaksaan dan kehakiman bisa betul-betul duduk sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan, TNI gagah berdiri menjaga rakyat dan tumpah darahnya. Kemudian lagi, reformasi transformasi institusi Polri berhasil sehingga Polri atau apapun namanya nanti betul-betul menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bukan kumpulan bandit-bandit berpangkat yang harus dibiayai oleh rakyat. Akan bagaimanakah cerianya warna kehidupan rakyat Indonesia? Sekali lagi, itu yang bikin aku bernafsu. Sampai tahap ini, mungkin tidak salah kalau dikatakan sudah lebih dari 50% akar masalah bangsa dan negara teratasi. Sisanya kurang dari 50% lagi adalah persoalan perundang-undangan dan peraturan. Peta jalan pemberantasan korupsi Sikat Koruptor harus juga menyentuh hal ini. Soalnya banyak sekali undang-undang yang lahir sebagai hasil jual beli pasal dan ayat, dan oleh karenanya sangat merugikan rakyat. Itu semua harus ditinjau ulang, revisi atau batalkan, demi menjamin kelanjutan lahirnya undang-undang yang bebas dari kepentingan selain kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Mutlak diperlukan anggota DPR RI berkualitas. Untuk itu, undang-undang partai politik dan pemilu serta yang berkaitan dengan kedudukan DPR harus jadi prioritas perbaikan. Di titik inilah akan dapat
disaksikan negara besar Indonesia yang adil makmur, rakyatnya sejahtera, demokrasinya sehat. Jika inilah ujung cerita drama berantas korupsi sikat koruptor, maka siapakah di antara rakyat negeri ini yang tidak bernafsu? Wallahu a'lam bishawab.